Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad Ba'da Subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Narasumbernya adalah Ustaz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA dengan bahasan hadis qudsi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis qudsi bab atani rabbi fi ahsani surah. Aku, kata Nabi, didatangi atau ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling indah. Akhrajahu At-Tirmidzi fi Jami'ihi bab suratus Sad, juz 2 halaman 214-215. Hadis nomor 142. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani rabbi fi ahsani surah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku didatangi oleh Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala mendatangiku, menjumpaiku fi ahsani surah, dalam bentuk yang indah. Qala, beliau bersabda, ahsibuhu fil manam. Ini terjadi dalam mimpi. Jadi kalau mimpinya para nabi itu benar, hak. Qala kadza fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Faqala, Allah berfirman, ya Muhammad, hal tadri bima yahtasimu al-mala'ul a'la. Tahukah engkau apa yang diributkan, apa yang sering dibicarakan, didiskusikan
Al-mala'ul a'la ini kumpulan di tempat yang tinggi, maksudnya para malaikat. Tahu nggak apa yang sering dibicarakan oleh para malaikat? Rasulullah ditanya. Qala, yang meriwayatkan Anas mengatakan, qultu la. Aku tidak tahu, maksud la itu maksudnya tidak tahu. Apa yang dibicarakan oleh para malaikat tidak tahu. Qala, beliau bersabda, fawada'a yadahu baina katifai. Kemudian dia meletakkan tangannya di antara pundakku. Allahu Akbar. Ya. Allah menjumpai Rasulullah di dalam bentuk yang sangat indah. Kemudian bertanya, Rasulullah ditanya tentang apa yang sering dibicarakan oleh para malaikat. Rasulullah tidak tahu. Setelah itu dipeluk. Ini kita tidak bisa membayangkan gimana Allah meluk Rasulullah. Allah kan maha besar. Hatta wajadtu bardaha baina sadyai, sampai aku merasakan sejuk pelukannya. Bukan hangat, sejuk sini. Ya, bar itu dingin, sejuk. Au qala fi nahri fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Seketika aku mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Begitu dipeluk, ya, langsung Rasulullah tahu apa yang ada di langit dan di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Muhammad, sekarang ditanya lagi Rasulullah. Allah bertanya lagi kepada Rasulullah, hal tadri fima yahtasimu al-mala'ul a'la? Tahu apa yang sering diributkan, dibicarakan oleh para malaikat? Qultu na'am. Sekarang Rasulullah menjawab iya. Ya. Sebelumnya tidak tahu, tapi di sini terus tahu. Qala fil kafarat. Jadi para malaikat itu sering berdiskusi, berbicara tentang al-kafarat. Wal kafarat yang menggugurkan dosa-dosa. Kafarat ini yang menggugurkan dosa-dosa. Wal kafarat al-muktsu fil masajid ba'da salawat. Berdiam diri di masjid setelah sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sekarang duduk, itu menggugurkan dosa-dosa. Ya. Ulama sepakat ini dosa-dosa kecil. Wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at, dan melangkahkan kaki jamaat. Jamaat maksudnya menuju salat jamaah. Itu juga menggugurkan dosa-dosa. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat tidak suka. Maksudnya kalau kayak di beberapa negara yang ada musim dingin, itu kalau pas mau wudu kan airnya dingin. Biasanya mesti dihangatkan dulu. Nah, ini dalam kondisi gini alal makarih, sering disebut sebagai alal makarih. Tapi tetap dia menyempurnakan wudunya. Ini pun menggugurkan dosa-dosa. Waman fa'ala zalika 'asha bi khair. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan hidup dalam kebaikan. Hidupnya baik, khair.
Ya. Wa mata bi khair, dan meninggal pun, wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi, sekalipun dia ada kesalahan-kesalahannya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka yauma waladathu ummu, seperti pada hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi al-kafarat. Wa qala ya Muhammad, kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, idza shalaita faqul, kalau selesai salat maka ucapkanlah, Allahumma as'aluka fi'lal khairat, ya Allah aku memohon perbuatan yang baik-baik, fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan yang mungkar, yang buruk-buruk, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta bi'ibadika fitnah, apabila engkau ingin menguji hamba-hambamu. Fitnah di sini bukan fitnah orang difitnah gitu, kan. Karena fitnah bahasa Arab itu artinya ujian, tapi sudah berubah makna. Bahasa kita itu difitnah, tidak sesuai dengan realitanya. Ada orang difitnah katanya, padahal fitnah itu maksudnya diuji. Asal katanya kalau di Al-Quran tuh ujian. Faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya. Jadi ambillah aku atau wafatkan aku dalam keadaan tidak difitnah, tidak diuji, tidak mendapatkan musibah. Qala walid darajat, tadi tentang kafarat. Sekarang derajat yang meningkatkan derajat, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ucapan salam, assalamualaikum, ya. Bisa juga maknanya salam ini kan kenyamanan, kedamaian, menyebarkan kesejahteraan, kenyamanan, tidak membuat kegaduhan, itu meningkatkan derajat. Tapi di sini lebih kepada salam, damai. Kalau ucapannya ya assalamualaikum, menyebarkan salam. Wa it'amut ta'am, memberi makan, itu juga meningkatkan derajat. Wassalatu bilail wan nasu niyam, salat malam dan manusia dalam keadaan tidur. Maksudnya orang-orang pada tidur, hamba Allah ini bangun mendirikan salat malam. Ya. Masya Allah. Wa fi riwayatin ukhra, di redaksi yang lain, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani rabbi fi ahsani surah. Dalam redaksi yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku didatangi oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala fi ahsani surah, dalam bentuk yang sangat indah. Faqala ya Muhammad, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, qultu, aku jawab, labbaik rabbi wa sa'daik. Labbaik itu ya aku memenuhi panggilan kau. Qala fima yahtasimul mala'ul a'la,
Ini hanya beda redaksi, tapi maknanya masih sama. Apa yang dibicarakan oleh para malaikat? Qultu rabbi la adri, wahai Tuhanku, aku tidak tahu. Fawada'a yadahu baina katifai, kemudian Allah meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Fawajadtu bardaha baina sadyai, aku merasakan kesejukan, kenyamanan. Fa'alimtu ma bainal masyriq wal maghrib, di hadis yang tadi kita baca pertama itu, aku tahu antara langit dan bumi. Kalau di sini aku tahu antara timur dan barat. Ya, tiba-tiba langsung tahu. Kemudian ditanya lagi, fi ma yahtasimul mala'ul a'la qultu fid darajat. Di hadis yang pertama kafarat dulu baru darajat, yang di sini fid darajat wal kafarat. Derajat dan kafarat yang menggugurkan dosa. Derajat yang meninggikan derajat. Wa fi naqlil aqdam ilal jamaat, ya, berjalan kaki menuju sholat jamaah. Di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tad ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang bolak-balik ke masjid, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Ya. Jadi tandanya kesempurnaan iman seseorang itu bolak-balik masjid, mau meramaikan rumah Allah di masjid. Bahkan Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang meramaikan rumah Allah, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kebaliknya nih, kalau nggak bolak-balik dikatakan tidak beriman, dan kalau tidak meramaikan rumah Allah tidak beriman, atau imannya tidak sempurna. Ini juga dari Tirmidzi, masih mana sama. Kita pindah bab yang lain. Ma jaa fil infaq wa fadlih, bab dalam infak dan keutamaannya. Akhrajahul Bukhari fi kitabin nafaqat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari kitab nafaqat. Fadlun nafaqah, keutamaan nafkah, juz 7 halaman 72, hadis nomor 146. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Az-Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah anfik ya ibna Adam unfik alaik, berinfaklah wahai anak Adam. Maksudnya wahai manusia, berinfaklah. Unfik alaik, aku akan berinfak padamu, aku akan menggantinya. Jadi orang kalau berinfak langsung Allah ganti. Anfik unfik alaik. Dalam redaksi yang lain, akhrajahul Bukhari fi kitab tafsir min surati Hud, bab qaulu ta'ala wa kana arshuhu 'alal ma', bilafzi atwal, dengan redaksi yang lebih panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla anfik unfik alaik, infaklah nanti aku infak kepadamu atau aku ganti infakmu. Wa qala yadullah mal'a, dan dia mengatakan genggaman Allah penuh, tangan Allah penuh dengan anugerah Allah, nggak habis-habis. La yaghiduha nafaqah,
tidak akan berkurang disebabkan dengan memberikan nafkah, infak. Sahaul lail wan nahar, siang dan malam. Qala ara'aitum ma anfaqa mudzu khalaqas samawati wal ard. Bukankah kalian tahu Allah telah menganugerahkan kepada kita rezeki, menginfakkan ya kepada makhluknya sejak adanya langit dan bumi, dan nggak habis-habis. Suatu ketika Nabi Sulaiman pernah minta izin. Ini ada kisah, kisahnya Israiliyat ya. Nabi Sulaiman minta izin agar Allah menstop suplai rezekinya. Jadi beri kesempatan kepadaku, aku yang memberikan rezeki. Dan Nabi Sulaiman ini kerajaan yang tidak ada tandingannya sebelum dan sesudah. Sampai sekarang nggak ada yang menandingi. Minta izin, kemudian dia siapkan tukang masak semua, ya. Kemudian dia mulai dari makhluk Allah yang ada di lautan. Ikan paus suruh pada berenang bukan di dasar laut, tapi agak keluar mendekati pantai. Makanan disediakan. Baru ngasih makanan kepada ikan-ikan paus saja udah habis. Belum yang lain nggak kebagian. Udah hari itu belum sampai 24 jam, belum sampai 1 hari, apa yang diniatkan oleh Nabi Sulaiman nggak sempat mau memberikan rezeki atau makanan kepada seluruh makhluk, nggak sempat. Karena dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya nggak habis-habis. Khazainullah la tanfad. Khazanah Allah tidak habis. Ya. Dari mulai ada alam semesta, maka keutamaan infak di sini dalam hadis ini, infaklah maka akan aku ganti. Karena Allah aja berinfak tidak habis-habis. Dari Abu Hurairah juga masih dalam makna sama. Dari bab berikutnya, maja'a fis siyam. Masya Allah, udah bab puasa. Puasa Ramadan berapa bulan lagi nih? 7 bulan nih. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan suci Ramadan. Kerasa nggak sampai setahun, 7 bulan 6 bulan lagi. Fadlus Shaum. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zanad an Al-A'raj anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu junnah. Junnah itu perisai. Perisai itu yang digunakan oleh para pejuang untuk menahan dari serangan. Perisai ya, perisai. Junnah. Ini satu asal kata dari jannah. Jinnah. Beda harokat, maknanya beda-beda, tapi sama-sama tidak terlihat. Janin, ya, disebut janin itu kan tidak terlihat. Jannah juga bisa dimaknakan kebun. Kebun tidak terlihat kebun itu karena ada pagarnya. Ya. Kemudian jin juga tidak terlihat. Min haitsu yarawnakum,
mereka melihat kamu. Ini jin melihat kita nggak lihat. Bahkan guru saya dulu pernah bilang ada 2 jenis, yang melihat tidak bisa mendengar, ini jinnya, yang mendengar nggak bisa melihat. Soalnya kalau bisa mendengar dan melihat, ketika diomongin kita mungkin dijewer, wah ini lagi ngomongin saya nih. Jadi kita ngomongin jinnya itu ada yang jenis nggak ngelihat, cuman ngedenger suaranya aja, wah lagi diomongin, tapi nggak tahu siapa, karena nggak ngelihat. Ya, yang melihat dia nggak dengar kita lagi ngapain. Kan minal umuril ghaibiyah, ada malaikat, ada jin, perkara-perkara yang gaib. Itu junnah. Sini bukan jannah tapi junnah. Itu kalau dilihat hurufnya sama, kalau nggak ada harokatnya kan gundul, salah baca nanti salah arti. Di sini junnah. Artinya pelindung. Tidak terlihat kan, dilindungi supaya nggak kena panah, nggak kena pedang, jadi pakai perisai. Nah, puasa itu adalah junnah. Fala yarfus, hendaklah dia tidak berkata yang kotor, kata yang mengandung syahwat, porno. Yarfus. Wala yajhal, jangan pula berbuat bodoh. Wa inimru'un qatalahu, apabila ada orang yang qatal itu asal kata dari perang, tapi di sini maksudnya berkelahi, ya. Apabila ada orang mengajaknya berkelahi, au syatamahu, atau dia dihina, ya, dicaci maki, syatamahu, falyaqul, hendaklah dia, orang yang puasa ini mengatakan, inni shaim, aku puasa, maratain, sampai diulang 2 kali. Jadi udah nggak usah ada tambahannya. Saya puasa. Kalau habis tarawih bagaimana? Jangan ada tambah gitu, ya. Atau kapan maunya? Ya udah. Jadi ketika ada yang ajak berkelahi atau ada masalah, udah saya puasa, udah selesai. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sungguh perubahan mulut, maksudnya aroma, bau mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah, 'indallah min rihil misk, dari minyak misik, minyak kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, meninggalkan makanan, minuman dan syahwat demi aku, untukku. Asyamuli, puasa diperuntukkan untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan ganjarannya, pahalanya. Semua pahala yang memberikan itu Allah. Hanya penekanan dan di puasa lebih spesial lagi. Bahkan ada pintu di surga spesial untuk orang-orang ahli siam, ahli saum. Itu babnya, pintunya babur rayyan, pintu ar-rayyan, untuk orang-orang puasa. Semua amalan ada pintunya. Ahli salah, babus salah. Ahli jihad, babul jihad, ya. Ada babus sadaqah, sesuai dengan nama amalan tersebut. Yang ahli sedekah nanti masuk surganya lewat pintu sedekah, babus sedekah. Tapi puasa namanya kenapa tidak babus siam atau babus saum? Spesial karena katanya puasa itu keistimewaannya adalah bukan amal. Kalau sholat kan ada gerakannya tuh, ada amalnya, ada perbuatannya tuh. Mulai dari takbir sampai salam ada. Kalau ini malah tidak melakukan, meninggalkan kan.
nggak makan, nggak minum, tidak syahwat, malah tidak gitu. Kemudian keistimewaan lain adalah tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat semangat nih karena ada yang ngeliatin. Ya, atau tersuasanakan. Ada orang tuanya, ada mertuanya, ada temannya, semangat. Sedekah juga dan seterusnya. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Dia puasa atau tidak nggak ada yang tahu. Itulah. Ya, ini kelebihannya. Sekali lagi mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Hadis ini memang sering kita dengar ya. Ini ada beberapa makna yang dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik. Semua redaksinya mana sama. Pindah bab, ma jaa fi du'a Nabi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi yaum Arafah. Doanya Nabi pada hari Arafah. Nabi dulu pernah berdoa pada hari Arafah. Wa khutbah yaumun nahar. Ini ada 3 penafsiran. Doa untuk umatnya, apa ketika Nabi doa pada saat itu saja umatnya, berarti pada saat itu para sahabat, untuk mereka aja, atau yang kedua untuk umatnya yang juga sedang melaksanakan ibadah haji, salah satu rukunnya wukuf di Arafah. Yang ketiga untuk umatnya, ya umat Nabi termasuk kita, didoakan. Maka kita perhatikan redaksinya nih dalam hadis qudsi ini. Apakah dikhususkan umat Nabi ketika Nabi berdoa pada saat itu? Untuk umat Nabi ya para sahabat yang menyertai Nabi, membersamai Nabi haji. Jumlahnya pada saat itu 124.000 sahabat. Ya, 100.000-nya itu sahabat yang berasal dari Madinah dan sekitarnya, 24.000-nya sahabat Nabi yang tinggalnya di Makkah. Yang 100.000 juga aslinya ada yang dari Makkah, kaum muhajirin. Total ketika Nabi melaksanakan ibadah haji yang kita sekarang sebut haji wada, total 124.000. Apakah mereka atau umat Nabi yang wukuf di Arafah atau kita semua? Kita lihat hadisnya, an Abdullah ibn Kinanah bin Abbas bin Mirdas As-Sulami anna abahu akhbarahu an abihi. Dari Abdullah bin Kinanah bin Abbas bin Mirdas, ini jadi yang meriwayatkan Abbas nih. Anna abahu, bahwasanya ayahnya, akhbarahu, diberi tahu, an abihi, dari ayahnya. Kalau ayahnya itu kan kakek, dari kakek. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi da'a li ummatihi, mendoakan umatnya. Nah, ini umatnya nih. Ya. Kita ambil pendapat yang ketiga. Apa? Semua umatnya termasuk kita didoakan. Asyiyata Arafah, pada malam Arafah. Jadi wukuf Arafah kan siang. Menjelang maghrib itu sudah masuk malam, maghrib. Pindah tuh. Nah, sebelum pindah ke Muzdalifah, Nabi berdoa. Faujiba, dan doanya dikabulkan. Ujiba, dikabulkan. Inni qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka. Ma khala zalim, kecuali yang
orang zalim. Jadi menjelang maghrib di Arafah, Nabi berdoa untuk umatnya. Ampuni umatku ya Allah. Salah satu doanya, kemudian Allah mengabulkan, inni qad ghafartu lahum, aku ampuni. Jadi kita ini udah didoakan oleh Rasulullah. Ya. Bahkan ada sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku semuanya aku jamin masuk surga. Jadi alhamdulillah semua udah dijamin nih. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat kan heran, kok ada orang gak mau masuk surga ya? Qila wa may aba ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, itu yang gak mau masuk surga siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, maksudnya menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dijamin masuk surga. Dakhalal jannah. Wa man asani asa, maksiat, melanggar, senantiasa berbuat maksiat, tidak taat perintah Allah, malahan dia mendatangi larangan Allah atau melakukan larangan Allah, faqad aba, dialah yang tidak mau. Ya. Jadi yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, taat perintah Allah, dijamin. Jadi kita sudah dijamin, sudah didoakan. Ada yang pernah bertanya, itu dosa-dosa yang lalu nanti dibalasnya gimana? Kalau sudah taubat, udah dihapus Pak. Sudah taubat, sudah dihapus. At-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Sudah dihapus. Makanya nggak usah diingat-ingat lagi, nggak usah diceritakan lagi, dan jangan diulang lagi, selesai. Sekarang ke depan. Ya, maka ini sudah diampuni oleh Nabi nih. Apakah yang didoakan khusus ketika Nabi pada saat itu yang pertama, jadi para sahabat jumlahnya 124.000, atau doa ini spesial untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, atau semua umatnya? Kalau kita lihat redaksinya, li ummatihi, untuk umatnya, kecuali yang berbuat zalim. Yang lain semua sudah diampuni, kata Allah, inni qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Ya. Kemudian Nabi dalam doanya masih lanjutkan, fa inni akhudhu lil mazlum minhu. Maka aku ambil orang-orang yang dizalimi. Spesial doanya itu. Kemudian Rasulullah, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, in syi'ta a'taital mazlum minal jannah. Kalau engkau, ini spesial untuk yang dizalimi, berikanlah dia surga. Yang dizalimi enggak ngelawan, hanya menyerahkan diri kepada Allah, dia dizalimi. Kata Nabi, in syi'ta a'taital mazlum minal jannah. Kalau engkau berkehendak, berikanlah orang-orang yang dizalimi itu surga. Wa ghafarta lidzalim, dan engkau ampuni yang berbuat zalim. Sampai Nabi masih berusaha untuk yang zalim tolong diampuni juga, tapi yang dizalimi al-mazlum itu diberikan surga. Falam yujib, tapi tidak dikabulkan. Yang zalim ini tidak dikabulkan. Ya udah, dia orang yang berbuat zalim dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdosa orang berbuat zalim. Yang dizalimi akan mendapatkan surga. Falamma asbaha bil Muzdalifah, ketika pagi sampai di Muzdalifah, a'adad du'a fa ujiba ila ma sa'al. Kemudian sampai di Muzdalifah, doa lagi, diulangi lagi doanya, ya Allah ampunilah umat
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulangi lagi, kemudian dikabulkan juga. Qala, yang meriwayatkan mengatakan fadhahika, kemudian Nabi tertawa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala tabassam. Ada yang meriwayatkan tertawa atau tersenyum. Faqala lahu Abu Bakar wa Umar. Kemudian Abu Bakar dan Umar yang ada di sebelahnya itu mengatakan kepada Nabi, bi abi anta wa ummi, demi ayah ibuku, hadhihi la sa'atun ma kunta tadhak fiha, ini benar-benar saat yang kami belum pernah melihat engkau tertawa, tersenyum seperti ini. Famal ladzi adhakaka, apa yang membuat engkau tertawa? Ya, ini di Muzdalifah nih. Kemudian Nabi mendoakan juga, adhakallahu sinnak, semoga engkau juga Allah anugerahkan bisa tersenyum atau bisa tertawa maksudnya. Qala, Rasulullah bersabda, inna aduwallah iblis lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadha turab. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, ditampakkan di depannya ada iblis. Abu Bakar, Umar pada kan di sampingnya kanan kiri, nggak melihat, ya, tidak melihat. Tapi Rasulullah tampakkan sesungguhnya musuh Allah iblis nih, setelah mengetahui bahwa umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doaku dikabulkan, kemudian dia menaburkan debu di atas kepalanya. Tandanya apa? Nyesal, dan dia berteriak, ya. Faja'ala yahthuhu ala ra'sih, taruh di kepalanya. Wa yad'u bil wail wathubur, sambil diteriak dia, waduh celaka. Jadi iblis itu katanya 3 kali teriak yang kencang. Waktu pertama itu dikeluarkan dari surga itu teriak juga kencang, menjerit. Yang kedua ketika Nabi dilahirkan. Dan yang ketiga pada hari Arafah nih. Dan setiap kali Arafah, ya, ada yang meriwayatkan itu, dia selalu menaburkan, karena di hari Arafah kita yang tidak wukuf di Arafah kan disunahkan puasa sunnah Arafah. Itu di luar daripada cara melihat itu Arafahnya, nanti nggak beda-beda. Ntar ada yang mau nanya Arafah yang mana. Pokoknya di hari Arafah itu Rasulullah mendoakan umatnya. Kita berharap di pendapat yang ketiga, termasuk kita yang sekalipun tidak wukuf di Arafah tapi puasa Arafah, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi akhrajahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i pada hari Arafah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya. Nah, ini pendapat yang memperkuat bahwa semua termasuk kita itu diampuni. Ma min yaumin, tidak ada hari, aksar min an ya'taqallah, lebih banyak Allah membebaskan hambanya yang udah diponis-ponis ke neraka, tapi setiap hari Arafah itu banyak dibebaskan, ya. Fihi abdan au amatan, hamba laki-laki dan perempuan, minan nar, udah tergolong divonis ke neraka itu sebenarnya, tapi dibebaskan, diampuni. Min yaumi Arafah, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya yang sudah tervonis, baik hamba laki ataupun perempuan, ya, dibebaskan. Itu tidak ada yang lebih banyak melainkan pada hari Arafah. Min yaumi Arafah wa innahu layadnu, dan sesungguhnya itu sudah nyata, dekat. Wa yubahi bihimul malaika, dan Allah membanggakan kepada para malaikat, ya. Wa yaqulu ma arada haula, dan Allah berfirman sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi udah diampuni dan dibebaskan itu banyak sekali di hari Arafah. Ini yang lebih
memperkuat bahwa umat Nabi selalu didoakan oleh Nabi sejak, dan doanya terus setiap hari Arafah itu, doa itu masih tetap ya untuk umat Nabi, dan itu Allah membebaskan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Saya rasa sudah sampai pukul 6. Kalau ada yang ingin ditanyakan, menambahkan dan sebagainya, sampai kita menunggu waktu isyraq, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Silakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah. Serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.